10 tahun lalu, ibuku dibunuh oleh ayah kandungku sendiri. Dan kini, Sudah saatnya menyelesaikan semua ini. Nona, Anda dicurigai membawa barang terlarang. Barang berbahaya. Mohon kerjasamanya untuk diperiksa. Nona, tunggu. Ini adalah... Lodrazina, bukankah ini cuma pecahan kecil saja? Shen Jiwang, walau kau dapatkan teknologi nano dan data eksperimennya, tanpa aku, itu cuma deretan angka belaka. Kau tak mungkin bisa memahaminya. Direktur Fu, aku bisa datang ke laboratorium Fu Group milikmu tanpa terluka sedikit pun. Kau pikir aku tak bisa membuatmu membuka mulut setelah berada di tanganku? Tangkap dia sekarang. Kau ini siapa? Aku ini anak kandung Shen Chongshan, sang direktur utama Shen Group. Kau dengar itu? Anak kandungnya. Memang kaulah yang kucari. Sampaikan pada Shen Chongshan. Aku Shen Jinghong. Dia sudah kembali. Tunggu dulu. Ling Yuan. Dengar, kenapa kau? Sebelum Bibi meninggal, beliau memintaku mengirimmu ke luar negeri. 10 tahun kemudian, kau kembali. Mau apa? Takkan kuhalangi. Fu Ling Yuan. Shen Chongshan membawa selingkuhannya dan membuat ibuku bunuh diri. Kau tahu betapa inginnya aku membunuhnya sekarang? Kau mau aku menunggu 10 tahun lagi? Jinghong, itu adalah amanat terakhir yang Bibi titipkan sebelum meninggal. 10 tahun. 10 tahun kemudian, aku pasti akan membawa Shen Chongshan bersujud, minta maaf di sini. Fu Ling Yuan. Jadi, ini orang yang kau kirim? Aku cuma mampir ke laboratorium Fu Group. Kau hajar aku begini. Apa jadi Fu Group sekarang? Sudah tak mau bertahan di Jinghai? Kak, jangan dengarkan omong kosong Shen Jiwang. Dia cuma... Direktur Shen. Fu Group tak bermaksud bermusuhan dengan Shen Group. Soal ini, Fu Group pasti beri penjelasan pada Shen Group. Direktur Fu memang orang yang bijaksana. Aku bukan orang yang mempermasalahkan luka kecil. 3 hari lagi, pertemuan investasi. Fu Group secara terbuka menjual teknologi nano kepada Shen Group. Soal syaratnya ya. Belum kupikirkan. Direktur, bagaimana menurut Anda? Kak, dengar. Teknologi nano menyangkut penyembuhan kanker. Kau tak boleh setuju. Aku setuju denganmu. Bagus sekali. Direktur Fu memang dermawan. Soal hari ini, aku tak akan mempermasalahkan adik Direktur Fu maupun juga orang ini. Nona cantik ini. 3 hari lagi, kutunggu kabar baik dari Direktur Fu. Kak, kalau berani menyetujui hal seperti ini, aku ikut pergi bersama sang pendekar wanita. Direktur Fu, apa maksudnya ini? Shen Jinghong, lepaskan dia pergi. Fu Ling Yuan, kau berani-beraninya menghalangiku sekarang? Lepaskan dia. Direktur Shen, 3 hari lagi, Fu Group pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk Shen Group. Direktur Fu, jangan coba-coba bermain curang ya. Fu Group kalian di bawah tangan kami Shen Group tak akan bisa berbuat apa-apa sama sekali. Ayo kita pergi. Fu Ling Yuan, beri aku penjelasan. Ayo pergi. Nanti saja. Fu Ling Yuan, ku beri 2 menit. Kalau kau tak bisa memberi penjelasan yang masuk akal, aku pergi dari keluarga Fu. Sendirian pun, aku juga bisa membunuh Shen Chongshan dengan tanganku sendiri. Maafkan aku. Jinghong, dengarkan aku dulu. Aku gagal menjaga warisan Bibi. Apa maksudmu? Shen Group mengambil warisan teknologi yang ditinggalkan Bibi. Di Jinghai, tak ada yang bisa menandingi mereka. Tapi aku sudah punya rencana. Di pertemuan investasi beberapa hari lagi. Tapi sementara itu, tolong lindungi Sinian dulu. Bagaimanapun, dia inti teknologi nano. Shen Ziwang tak akan mudah. Melepaskan dia. Kak, masa sih harus begitu juga? Memang pendekar wanita ini
jago bertarung. Tapi, aku bagaimanapun juga seorang laki-laki dewasa dan setiap hari aku cuma di laboratorium saja. Masa harus gadis secantik ini yang melindungiku? Mau dicegat Shen Ziwang di depan laboratorium lagi? Baiklah, aku janji padamu. Tapi kau tahu, targetku dari dulu hanya satu. Kalau berani menghalangiku lagi, Fu Lingyuan, maka persahabatan kita, hubungan yang selama ini kita jaga, berakhir sampai di sini saja. Baik, setuju. Fu Xinye, antar Jing Hong ke atas. Pilihkan kamar. Baik, Pak. Direktur Fu, kenapa tidak memberitahu Nona Jing Hong? Dulu berkat Anda lah dia bisa lolos ke luar negeri. Demi dia, kaki Anda. Jangan pernah menyinggung ini di depannya. Kalau memang bisa. Aku ingin Jing Hong tak pernah kembali. Tapi reputasi yang dibangunnya di luar negeri tak bisa disembunyikan. Dia tak menyembunyikan bakatnya. Nama Jing Hong cepat atau lambat akan sampai ke telinga Shen Chongshan. Selama ini, kirim beberapa ahli untuk mengawal Sinian dan Jing Hong. Jangan sampai terjadi apa-apa lagi. Baik, saya mengerti. Kau sebaiknya istirahat dulu sebentar. Aku mandi dulu. Ternyata memang ada alat pelacak tersembunyi. Pasti masih ada di sini ya. Dilindungi gadis kecil, mana pantas. Nanti bilang kak, suruh dia pulang saja. Hal berbahaya begini, jangan libatkan orang luar. Fu Xinyan, di dalam, Kau, Aku lagi mau mandi. kau, tunggu sebentar. Kau, ngapain kau masuk? Say the things we won't forget. This is not your fight. Not your fight. You played that. We can kau ini, lepas celanamu. Apa katamu? Seluruh villa sudah kuperiksa semuanya. Ancaman sudah berhasil disingkirkan. Hanya kau yang belum diperiksa. Ini, apa ini? Ikat pinggang ini siapa kirim? Pesanan khusus dari brand. Dikirim rutin ke villa. Banyak orang terlibat, aku tak tahu di tahap mana. Ada kesalahan. Barang mewah, peredarannya cukup terbatas. Tanya Ling Yuan, harusnya dapat petunjuk. Jing Hong, pelayan sudah menyiapkan kamarmu ya. Aku keluar dulu ya. Tunggu, jangan pergi. Jing Hong, kalau misalnya kau memang suka adikku, aku tidak akan keberatan. Kak, apa sih yang kau bicarakan ini sebenarnya? Aku ini? Mana mungkin aku suka pendekar wanita. Benda ini tersembunyi di kalian setidaknya sudah sebulan lebih. Ada pengkhianat di sekitarmu, dan jumlahnya tidak sedikit. Kau tahu itu artinya apa? Kak, berarti rencanamu juga ikut. Diam situ. Kubuka pintunya. Aduh kak, ternyata kau memang ada di sini ya. Baru dapat tahu dari ayah, ternyata kau ini kakakku. Nah, makanya adikmu ini datang minta maaf soal tadi pagi. Kak, tadi adik ini tidak tahu siapa kakak sebenarnya. Benar-benar salah paham besar. Kak, kau pasti sudah tahu kan? Ayah demi menemukan teknologi yang ibumu sembunyikan itu, memang pakai sedikit cara yang agak keras. Ini guci abu ibumu. Ayah dengar kau sudah kembali. Sengaja menyuruhku mengantarnya. Ayah juga berpesan satu hal lagi. Jangan ikut campur urusan antara keluarga Shen dan keluarga Fu. Asal kau mau kembali, abu ini akan dikembalikan padamu. Ibumu juga bisa segera dimakamkan ulang di tempat yang layak. Shen Chongshan itu, dia berani mengganggu makam ibuku? Kuperingatkan ya, ayah, sekarang sudah bukan orang yang dulu lagi. Apalagi kalau kau mau membunuhnya. Itu benar-benar mustahil. Itu benar-benar hal yang sangat mustahil terjadi. Kusarankan ya, lebih baik menyerahlah saja. Datang ke Shen Group dengan manis, jadi tukang pukul untukku. Kalau tidak mau, abu ibumu akan Buang keluar. ku bawa kau ke hadapan ayah. Menurutmu, kira-kira dia akan menjualmu ke seorang pria tua atau tidak? Untuk jadi selir?
Shen Ziwang, pulang dan bilang pada Shen Chongshan. Semua yang dia curi dari ibuku akan kuambil kembali semuanya tanpa sisa. Shen Jinghong, berani kau perlakukan aku begini? Mau lihat? Ku bunuh kau dan keluarga Fu. Sampah-sampah ini semua. Shen Ziwang, kau. Mau lihat aku membunuhmu sekarang juga, ha? Jinghong, hentikan. Cukup sekarang. Jinghong, hei, Shen Ziwang, kau masih berani datang ke sini. Direktur Shen, bukankah sudah sepakat bertemu 3 hari lagi? Kenapa begitu terburu-buru seperti ini? Fu Lingyuan, jangan kira trik kecilmu itu tersembunyi rapi. Aku datang untuk memberitahu, waktunya sudah berubah. Besok, Shen Group harus sudah melihat hasilnya. Teknologi inti Fu Group kalian. Kalau tak bisa serahkan, kalian semua siap-siap mati bersama Shen Jinghong. Mati bersama semuanya. Kah, begitu saja dibiarkan dia pergi? Ku bilang aku punya cara. Ini aliran dana. Beberapa tahun terakhir. Teknologi inti mereka tidak stabil. Terus-menerus merugi besar. Makanya mereka buru-buru cari kita. Ingin mengandalkan teknologi inti untuk bank. Artinya, semua janji yang diberikan Shen Group kepada para investor itu semuanya cuma kosong belaka. Mereka sama sekali tidak punya teknologi inti, makanya mereka ingin merebut milik kita. Benar sekali. Venue pertemuan 3 hari lagi. Sudah kusiapkan. Agar semua investor bisa melihat wajah asli Shen Group. Tapi sekarang, sepertinya Shen Group tak akan beri kita kesempatan itu. Teknologi dari ibuku. Itu penopang Shen Group kan? Jinghong, dengarkan aku dulu. Aku bukan sengaja menyembunyikannya. Kakimu itu. Jinghong, hei, Aku ini, kaki kakakku rusak karena kecelakaan. Sudah 10 tahun lamanya. Sudah 10 tahun lamanya. Hari aku pergi 10 tahun lalu. Fu Lingyuan, bukan karena ibuku kan? Kau mengusirku pergi waktu itu? Jinghong, dengar. Bibi memang memintaku mengirimmu ke luar negeri. Aku hanya menyampaikan pesannya. Kakiku ini cuma kecelakaan biasa. Jangan bersalah. Fu Lingyuan, aku berhutang budi padamu. Aku akan membantumu. Membantu Fu Group. Siapapun yang ingin Fu Group singkirkan, selama aku mampu, pasti akan kulakukan untukmu. Jinghong, dengarkan aku. Kau tak perlu. Aku hanya punya satu permintaan. Teknologi ibuku, tolong jaga. Aku ingin kalian bantu merebutnya kembali dari Shen Group. Beberapa pengkhianat di perusahaan sudah kubereskan semua. Urusan pengawasan belum selesai. Aku harus ke villa. Kak Jinghong, tadi kan kusuruh pakai sarung tangan. Kenapa tidak dipakai? Lihat, tanganmu jadi kotor begini. Sudah. Perusahaan sekarang cukup aman. Ling Yuan, dengar. Kakimu tidak memungkinkan. Aku dan Xinian saja. Baik ya. Hati-hati ya. Baik. Ayo, kita pergi. Kalau kakiku bisa sembuh, bisakah aku lebih dekat denganmu? Tapi kalau Xinian bersamamu, bisakah aku juga? Dia terus memandangmu, ya? Apa sih yang sedang kupikirkan? Kirotufo, daftar undangan Shen Group sudah ditemukan. Beberapa di antaranya bersedia bekerja sama dengan kita. Tapi, mereka minta syaratnya berbagi teknologi milik Fu Group. Menurut Anda, bagaimana ini? Artinya, pendukung Shen Group itu tidak sepenuhnya solid sebagai satu blok. Itu cukup. Media dan Pers sudah dihubungi. Ya. Nanti akan jadi pertarungan berat. Periksa lagi pengamanan sekitar villa. Jangan sampai ada masalah sebelum perjamuan. Terjadi masalah. Kak Jinghong, Kak Jinghong, menurutmu kakakku akhir-akhir ini agak aneh nggak? Malam ini, pertemuan investasi. Fu Group sudah ditekan Shen Group bertahun-tahun. Langkah Shen Chongshan ini menghancurkan semua persiapan. Semua rencananya. Wajar tegang.
Itu normal. Kak Jinghong, bukan itu yang kumaksud loh. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah melihat kakakku begitu perhatian pada seseorang seperti ini. Kecuali kau. Fu Xinian. Lalu bagaimana denganmu? Aku? Ya, aku bahkan belum sempat bilang terima kasih padamu. Setelah diselidiki, kalau bukan kau yang menyelamatkanku hari itu, aku pasti sudah ditangkap, Shen Ziwang. Kak Jinghong, aku sebenarnya... Kau datang untuk apa? Shen Ziwang. Belum sampai waktu yang disepakati. Mau apa kau? Kakak? Hei, baru sehari tak bertemu. Kenapa? Begitu dingin padaku. Baru sehari saja, saham Fu Group sudah susut sekitar 20% loh. Katanya Direktur Fu bahkan sudah menjual mobil pribadinya sendiri untuk menutupi utang yang menumpuk itu. Adikmu ini sengaja datang? Begitu dengar kabarnya, Aku cuma mau mengantar kakak. Shen Ziwang. Kau pasti tahu aku di sini dari mata-mata sekitar. Lalu tak sabar ingin balas dendam kan? Ah, Kak, dengar. memang waktu itu kau memukulku agak keterlaluan. Tapi bagaimanapun kita ini sekeluarga. Oh ya, bila antar keluarga, mana ada dendam abadi. Dia sengaja menyuruhku datang lagi, mengajakmu pulang. Shen Ziwang, kau hanya ingin memaksa kami menyerahkan teknologi. Ku beritahu kau. Pertemuan investasi bukan cuma modalmu. Kau tak akan mendapatkannya. Belum tentu. Sudah cukup. Simpan saja semua bicaramu untuk di arena nanti. Silakan. Silakan masuk ya. Proyek yang kau sebut itu bagus. Mereka sudah datang. Kenapa Direktur Shen bawa dua orang itu? Tak terlihat pantas masuk pertemuan investasi. Seth, pelankan suaramu. Lihat itu. Itu putra bungsu Fu. Kau lihat. Direktur Shen jelas-jelas membawa mereka secara paksa. Katanya keluarga Shen itu pakai cara-cara kotor loh. Memaksa keluarga Fu menyerahkan teknologi nano mereka. Jadi, itu benar adanya. Hei, pelankan suaramu sedikit. Shen Group sekarang raksasa teknologi terbesar di Jinghai. Mau mengakui sisi teknologi? Siapa berani bicara? Kau mau cari mati? Pusingan ini. Kalian dengar semua kan? Yang hadir hari ini. Walau tidak semua yang hadir bekerja sama dengan Shen Group, tapi semua tahu hubunganmu dengan keluarga Shen. Serahkan rahasia teknologinya. Dengan baik, aku masih bisa membiarkanmu dan juga kakakmu mendapat posisi santai di Shen Group. Jangan harap bisa. Jangan menatap kami begitu. Cuma 10 juta. Kami Shen Group bukannya tidak mau bayar. Serahkan inti dari teknologi robot nano milikmu itu ke Shen Group. Shen Group pasti akan memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Bagaimana? Shen Ziwang. Aku memang tidak paham bisnis, tapi setidaknya aku tahu 10 juta untuk membeli sebuah teknologi yang melampaui zaman. Kalian Shen Group memangnya mengusir pengemis? Hah? Meski aku mati, menelan teknologinya ke perut daripada menjualnya ke kalian, dasar manis. Orang-orang manis katanya. Hah, Fu Xinian, teknologimu memang hebat sih. Tapi kan, bukankah kau masih punya kakak yang kakinya pincang itu? Kau tidak takut Aku sudah menyusupkan orang di perusahaanmu membuat kakakmu tak bisa hadir di rapat direksi? Sebenarnya, kau mau apa? Kontraknya sudah ada. Sudah kubawa ke sini. Cepat tanda tangani sekarang. Kalau tidak, hari ini kau tak akan keluar dari sini. Kau! Apa yang terjadi ini? Tidak tahu. Shen Ziwang.
Cara ancam dan suapmu ini, Sama seperti statusmu sebagai anak haram. Benar-benar tak pantas tampil. Kak Jing Hong, buat apa sih? Aku tulus ingin membantumu, asal kau tidak ikut campur urusan Fu Group dan berdiri di pihakku. Kau tetap nona besar, keluarga Shen, ayah tidak akan menuntutmu kok. Apa katamu? dia nona besar keluarga Shen. Konon dulu Shen Chongshan memang punya seorang putri. Hanya saja, sejak istrinya dituduh selingkuh, putri ini tak pernah muncul di publik. Kali ini, tiba-tiba muncul. Dengar ya, Shen Ziwang. Selama aku pergi dari sini, tak kusangka Shen Group memfitnah ibuku begini. Kalau bukan datang ke sini. Aku tak tahu Shen Chongshan bisa setidak tahu malu sampai begini. Pas sekali, aku akan memanfaatkan kesempatan hari ini untuk membuktikan demi ibuku. 10 tahun yang lalu, Shen Chongshan membunuh istri sahnya sendiri, merampas harta dan teknologi keluarganya, lalu mendirikan Shen Group yang sekarang. Shen Group? Sekarang, yang disebut teknologi inti itu, teknologi robot, itu sebenarnya proyek ibuku yang belum sempat diselesaikan dulu. 10 tahun kemudian, hari ini, Shen Group tidak hanya tanpa kemajuan, bahkan mau merampas milik Fu Group. Menurut kalian, Shen Group yang seperti ini layak kerjasama? Jangan dengarkan wanita gila ini. Ayo, kemari kalian. Siapa bisa habisi wanita ini? Kuhadiahi kalian 1 juta. Dia benar. Ini bukti Shen Group menyuap asosiasi dagang dan menggelapkan dana. Sudah kulaporkan ke pihak berwenang untuk investigasi menyeluruh. Demi teknologi Fu Group. Kau menculik adikku. Menyusupkan mata-mata ke perusahaan kami. Hadirin sekalian, kalian yakin masih mau percaya Shen Group? Kalian lihat. Sudah ada berita, Shen Group menggelapkan pajak, diduga melakukan penggalangan dana ilegal. Direktur Shen, saya permisi dulu. Direktur Shen, Pertemuan investasi ini kalian yang mengadakan. Dan sepertinya peluncuran teknologi baru juga sudah gagal. Kami permisi. Direktur Shen, permisi. Sampai jumpa. Jangan pergi. Jangan pergi. Kalau teknologi Fu Group tidak bisa dipublikasikan, kalau ini gagal, ayahku pasti akan membunuhku. sepertinya bukti-buktimu ini ya, cukup meyakinkan orang-orang yang plan-plan itu. Keberuntungan saja. Sekarang masih di wilayah Shen Group. Cepat pergi. Shen Jinghong akan kubunuh kau sekarang. Awas. Awas. Pusingnya. Fusingnya. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Shen Jinghong, kau. Kau pikir membunuhku hari ini bisa lolos dari sini? Sudah kubilang, kalau Fu Group tidak menyerahkan barangnya hari ini. Kalian semua akan mati. Kabar ini segera sampai ke ayah. Tak ada yang bisa lari. Sebelum aku mati nanti, kau mati lebih dulu. Lepaskan kami sekarang. Kalau tidak, kubunuh kalian. Fu Lingyuan, kau berani menembak? Coba saja kalau berani. Lepaskan kami. Baiklah, aku setuju. Kawan-kawan, biarkan mereka semua pergi sekarang. Fu Lingyuan, kalian boleh pergi, tapi Shen Jinghong hari ini harus mati di tanganku. Pergilah cari tempat aman. Setelah kubereskan dia, aku menyusul. Tidak mungkin. Itu petarung top. Anak buangan si. Mana mungkin bisa. Kau bisa menghindari satu peluru. Tapi ini bisa kau hindari. Shen Ziwang, sekarang giliranku. Hah?
Shen Jinghong, kau selesai. Kita ini saudara-saudara. Aku adikmu. Jangan bunuh. Shen Ziwang, jadi anjingnya Shen Chongshan selama ini. Senang rasanya, hah? Aku ini. Aku sudah minta ayah kirim orang, meski kau membunuhku. Tak lolos. Kak Jinghong, kau baik-baik. Baik. Bawa Ling Yuan pergi, aku tahan mereka. Lihat siapa berani keluar pintu ini. Taihe, serang. Kau datang. Shen Jinghong, ini petarung peringkat dunia loh. Menyerah sekarang, masih sempat. Tai. Serang. Hancurkan wanita itu jadi bubur. Setelah selesai, ku bayar 5 juta. Shen Ziwang, kau tahu aku tak pernah memukul wanita. Apalagi wanita yang secantik ini. Tai. Jangan remehkan dia. Tuan Muda Shen, menurutku kau terlalu penakut. Aku tak menyulitkanmu. Minta maaf padanya. Urusan ini selesai. Jinghong, orang ini konon petarung terhebat Jinghai. Bisa kalahkan belasan orang dewasa dengan tangan kosong. Biar ku negosiasi atas nama Fu Group. Tak perlu konfrontasi langsung. Terima kasih, Direktur Fu. Dibanding negosiasi berbelit-belit, aku lebih suka langsung bertindak. Cukup basa-basinya. Ayo mulai. Gender cuma alasan untuk kelemahanmu saja. Setahuku, di antara para petarung top, yang berbicara hanyalah kekuatan semata. Mulut besar sekali. Lihat apa kau tahan pukulan 400 kiloku. Memang punya kemampuan. Tapi, bisakah kau menahan pukulan keduaku ini? Mustahil. Baru segitu. Sekarang aku serius. Jangan-jangan kau. Maafkan saya. Tolong berhenti. Maafkan saya. Saya tak mengenali. Apa yang kau bicarakan? Matamu buta? Kulihat kemampuannya sudah jelas setingkat petarung internasional top. Mohon ampuni saya. Semua ini salah saya. Saya berhutang budi besar. Asal Anda perintahkan. Sekarang juga saya bereskan pria berisik ini. Taihe, dengar. Kau bercanda? 5 juta kurang? 10 juta? Tidak. 100 juta. Bereskan. Bereskan dia sekarang. Wanita. Dasar tak tahu diri. Berani bicara begitu pada petarung langka. Kau memang bosan hidup. Untuk Anda? Tidak perlu. Masih ada yang kutanyakan. Taihe, dengar. Bayar mahal tiap tahun? Kau perlakukan aku begini. Tak takut semua itu ku tarik kembali? Belum paham? Punya uang juga harus punya nyawa. Soal dunia bawah tanah, asal wanita ini perintahkan, tahtaku siap kuserahkan. Aku Taihe, hanya mengakui yang kuat sebagai raja. Sudahlah. Tak peduli gelar kosong. Shen Ziwang, hari ibuku celaka kau di mana? Shen Chongshan kemana? Kejadian 10 tahun lalu? Aku suruh ayah. Shen Ziwang benar-benar tak tahu apa-apa. Tak ada gunanya bertanya lagi, Direktur Fu. Investor sudah pergi semua. Kita tak perlu di sini. Pergi begitu saja? Tenang, Direktur Fu. Orang-orang sini saya awasi. Tak akan menyerang Nona Jinghong dan Anda. Sudah cukup. Kepalamu masih terluka. Harus segera diobati. Kerjasamaku dengan Sen. Kau hampir membunuhku. Utang ini cepat atau lambat kutagih. Shen Ziwang, aku sudah tempatkan orang dan senjata berat di sekitar pesta. Rilis berita akuisisi Shen Group lebih awal. Shen Jinghong tak bisa kabur. Bagus, ayah. Shen Jinghong, kau berani memperlakukanku seperti ini hari ini. Aku pasti membuatmu menyesal. Awas, ada penyergapan. Tembak mereka. Kak Jinghong,
Sekarang kita harus bagaimana? Cari kesempatan bawa Ling Yuan pergi, biar aku menahan. Sendirian bagaimana melawan mereka? Lukaku tak apa-apa, tak bisa meninggalkanmu sendiri. Cepat pergi, aku punya cara lolos. Cepat, jangan jadi beban Jinghong. Kak Jinghong, kau harus kembali dengan selamat. Tenang saja. Jangan bunuh aku. Aku bisa beritahu rencana Shen Zhongshan. Juga benar, Shen Zhongshan jelas bisa langsung membunuhku, tapi terus berputar-putar tanpa bertindak. Bahkan menyuruh Shen Zian berkali-kali datang menemui dan membujukku berdamai. Bisa ku cari sendiri. Apa ada yang tertangkap hidup? Aku minta 3 menit, kalian sudah lewat waktu. Shen Zhongshan, segitu tidak sabar ingin bertemu. Mau cepat-cepat menyusul ibuku ke kuburan? Shen Jinghong, aku beri kau kesempatan terakhir. Kembali ke keluarga Shen, semua yang kau lakukan bisa dimaafkan, masa lalu dilupakan. Sungguh konyol. Shen Zhongshan, sejak saat kau memaksa ibuku bunuh diri, kita memang musuh seumur hidup ini. Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan membunuhmu dan merebut kembali semua yang menjadi milik ibuku. Sudah, ku minta sekretaris panggil dokter. Luka-luka kita ini tidak bisa dilihat orang. Kak, dengar Kak Jinghong belum kembali. Kita harus segera menyelamatkannya. Mau menambah beban dia. Gawat Direktur Su, ada yang masuk laboratorium. Sudah dibobol orang. Laboratorium hanya bisa dibuka dengan perintahku. Bagaimana mungkin ada orang yang masuk? Aku lihat. Kak, tunggu. Bagaimana bisa pergi? Biar aku... Sinian, kembali sekarang. Segera kunci gedung. Tak boleh ada yang keluar masuk. Aku hubungi Jinghong. Tunggu dia kembali. Baik, mengerti. Kak, data eksperimen itu sama saja nyawaku sendiri. Sinian, aku tak mau lihat siapapun terluka di depanku. Kak, dengar. Aku tahu hatimu. Kau suka Kak Jinghong, kan? Fusinya, apa maksudmu itu? Aku juga suka. Walau tak bilang. Tapi aku bisa lihat. Data teknologi nano tak mungkin aku diam melihat orang merebutnya. Jangan halangi. Aku ambil datanya. Kau jaga Kak Jinghong baik-baik. Sinian, tunggu. Pusinian, berhenti. Fosinian, Kembali sekarang. Kau dengar. Jinghong, dengar. Cepat kembali. Ada masalah di kantor. Ya, tepat di sini. Laboratorium hanya aku dan Sinian yang bisa buka. Sekarang perusahaan siaga penuh, laboratorium tak boleh dimasuki. Sinian dan mata-mata harusnya terjebak di sini. Tenang, aku pasti membawa Sinian kembali dengan selamat. Bawa aku juga. Tunggu sini. Percaya padaku. Fusinian, bicara sekarang. Datanya, kau sembunyikan di mana? Sialan! Turunkan pisau itu sekarang juga! Di dalam lab ada kamera pengawas. Polisi datang 10 menit lagi. Tak bisa kabur. Insinyur Ria, Fogro baik padamu. Berhenti omong kosong! Kau yang cacat ini pikir bisa menghalangiku, ha? Berani maju selangkah. Aku bunuh Fuling Yuan! Belum pernah pegang senjata? Pengamannya saja belum kau buka. Dan lagi pula, kau sudah membongkar identitasmu sendiri. Shen Group masih mau kamu?
Kak, Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Fusinian, kalau kau berani meninggalkanku lagi, aku bunuh kau duluan. Sudahlah, orang yang tadi itu sepertinya sudah sangat lama masuk perusahaan. Cuma figur pinggiran yang tidak penting. Aku yang lengah. Wajahnya masih terluka. Kuobati dulu. Kak, lupakan kata-kataku sebelumnya. Sekarang aku sudah bisa menjaga Kak Jinghong. Sinian, kamu bicara apa sih? Boleh, silakan saja. Fusinian, tunggu sampai kau benar-benar pulih. Kita lihat. Jinghong mau merawatmu dulu. Atau merawat aku. Bicara teka-teki apa? Ayo pergi. Dasar anak ini. Biar aku. Kak Jinghong, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Lain kali jangan bertindak sendiri lagi. Lihat kakakmu itu sampai menangis panik. Jinghong, hei, jangan melebih-lebihkan begitu. Kak, kamu benar-benar menangis ya? Aduh, sakit nih. Kalau begitu nanti, bagaimana caramu mau menjaga Kak Jinghong dengan baik? Kak Jinghong, menurutmu aku bagaimana? Setelah semua ini selesai, kau mau tetap tinggal di sisiku, ya? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Aku berjanji jadi bodyguardmu 3 hari. Besok sudah hari terakhir. Kak Jinghong, kalau begitu tinggal beberapa hari lagi. Jinghong, dari mata-mata tadi sudah didapat informasi. Selain kebocoran intelijen dari Fu Group, ada catatan transaksi keuangan antara Shen Chongshan dan kekuatan misterius luar negeri. Dasar sampah! Hal kecil saja gagal. Shan Si Wang, aku sudah bilang padamu, jangan bunuh Shen Jinghong. Diam-diam menghubungi Taihe, lalu menembak. Kau tahu betapa susahnya aku harus membereskan semua ulahmu itu. Maaf ayah. Tapi ada satu hal yang tidak kupahami. Kenapa ayah membiarkan Shen Jinghong hidup? Dia itu bencana. Langsung bunuh saja. Shen Ziwang, siapa yang memberimu nyali untuk mengajariku berbuat? Maafkan aku ayah. Aku salah. Ingat baik-baik, hari ini aku bisa mendudukkanmu di kursi direktur. Besok, aku bisa mendudukkan Shen Jinghong. Ku beri kau kesempatan terakhir. Pergi hubungi media, semua berita negatif tentang Shen Group itu. Tekan semuanya. Selain itu, aku akan mengadakan konferensi pers. Kalau gagal lagi, besok angkat kaki dari grup. Baik. Pergi. Keluar. Shen Jinghong, kau sama seperti ibumu. Sama-sama sulit dikendalikan. Teknologi yang ditinggalkan wanita itu ternyata hanya bisa dibuka oleh kau, putrinya sendiri. Kalau bukan begitu, untuk apa aku berputar sejauh ini menyerang keluarga Fu? Hahaha. Anak muda dari keluarga Fu itu malah membantuku dengan sangat besar. Karena kalian begitu peduli satu sama lain, kalau keluarga Fu dalam masalah, Shen Jinghong, kau pasti tak akan diam saja kan? Kak Jinghong, aku ingat di kontrak bodyguard yang kita tanda tangani sebelumnya itu tertulis, kau harus melindungiku dari dekat loh. Itu, bagaimana kalau kau pindah ke kamarku? Fusinian, jangan pikir kau sudah besar. Aku sebagai kakak tak bisa memberimu pelajaran. Berhenti ribut. Lihat ini. Teman-teman media, hari ini saya mewakili Shen Group resmi mengumumkan dua hal. Shen Group telah mengumpulkan dana 50 miliar, dan hari ini resmi memulai rencana akuisisi Fu Group. Kedua, kami telah mendapatkan data inti proyek robot nano Fu Group. Selanjutnya, Shen Group akan mewujudkan teknologi ini ke produksi. Sang Fu Group. 50%. Bersamaan itu, beberapa institusi menargetkan Fu Group dengan penjualan massal. Direktur Fu, gawat!
Perusahaan-perusahaan yang sudah sepakat kerja sama anti akuisisi tiba-tiba berbalik. Mereka bilang hanya mengikuti arahan Shen Group dan mengabaikan perjanjian kerja sama kita. Rilis skandal perusahaan-perusahaan yang berkolusi dengan Shen Group untuk sengaja menjatuhkan saham. Tutupi berita akuisisi Shen. Siapkan juga kontrak pelanggaran perusahaan-perusahaan itu dan kirim somasi hukum. Ulur waktu sebisanya. Masalahnya teknologi nano, Kak. Kita sudah menangkap mata-matanya. Kenapa Shen Group begitu percaya diri mengadakan konferensi pers dan mengklaim menguasai teknologi ini? Aku jamin, teknologimu sama sekali tidak bocor. Jangan, itu dipalsukan. Kutanyakan ke media. Soal bisnis aku tak paham. Tapi Shen Zhongshan bukan orang yang nekat tanpa alasan kuat. Keluarga Ling dulu perusahaan teknologi. Jangan-jangan ini. Tadi Shen Group mengirim orang menitipkan surat di resepsionis. Orang itu minta saya sampaikan Ibu Shen Jinghong masih hidup. Kalau ingin melihatnya, Shen Jinghong harus datang sendiri ke Shen Group. Aku harus pergi sendiri. Shen Jinghong, kalau ingin tahu kebenarannya, datang sendiri ke Shen Group dalam setengah jam. Kalau tidak, peninggalan ibumu dan dirinya sendiri, semuanya akan hancur jadi abu. Jinghong, Kak Jinghong, jangan pergi. Ini jelas jebakan. tenang. Aku tidak gegabah. Tanpa surat ini pun, aku tetap akan ke Shen Group. Tenang, Taihe sudah menghubungiku soal itu. 30 petarung bawah tanah menyergap dekat Shen Group. Aku sendiri pergi. Kakimu belum sembuh. Coba dipaksakan. Setelah pengobatanmu, sudah hampir pulih sepenuhnya. Sekarang, sudah bisa berdiri. Kaki yang mati 10 tahun. Bisa kau sembuhkan. Kakimu hanya penyumbatan darah biasa, bukan penyakit langka. Hanya saja selama ini belum menemukan metode yang tepat. Selama masa pemulihan, kalau bisa pakai kursi roda, sebaiknya jangan berdiri. Jinghong, aku pemegang saham terbesar Fu Group. Shen Group menantang. Mana mungkin aku tidak melawan. Teknis, aku bantu. Ini, berisi data teknologi nano palsu. Kalau dimasukkan ke sistem internal Shen Group, bisa mengacaukan isinya. Bawa aku juga. Kak, Cukup. Ximian ikut. Ingat, kau jaga laboratorium di kantor. Kalau kalian masih berdebat, aku sendiri. Berapa orang? Hah? hanya Fusinian. Strategi Anda berhasil. Bertahun-tahun lamanya aku tak berani menyentuh laboratorium itu. Takut keluarga Ling punya rencana cadangan. Tapi, karena sekarang Shen Jinghong datang sendiri ke sini, pas waktunya, biar dia yang membukakan brankas untukku. Begitu aku mendapatkan semua barang-barang peninggalan Ling Wanghua, bunuh mereka. Ya, Kak, kita ketemu lagi ya akhirnya. Shen Zhongshan cuma mengirimmu sendirian saja. Untuk menghadapi kalian berdua, aku sendiri sudah cukup. Tahan. Kak Jinghong. Oh ya, sudah dibereskan. Ikat Fusinian di laboratorium. Aku sendiri yang akan tanya Shen Jinghong password brankas laboratorium. Lokasi pemanjang sinyal ada di laboratorium terbengkalai Shen Group. Jadi Shen Zhongshan selama ini tidak membunuh mereka demi laboratorium terbengkalai ini. Halo, Siapkan mobil ke Shen Group.
Jinghong, hei, kau sadar. Sudah 10 tahun tak bertemu. Shen Zhongshan, ibuku mana? Shen Jinghong, aku harus menertawakanmu karena naif. Atau karena bodoh. Ibumu itu sudah mati 10 tahun yang lalu. Kuburnya pun sudah kubongkar sampai bersih. Aku hanya ingin memancingmu keluar saja. Asal mengarang kebohongan. Tak kusangka, kau benar-benar mempercayainya begitu saja. Shen Zhongshan. Ku bunuh kau. Kau tahu tidak? Kau tahu, ibumu lah yang meninggalkanmu. Waktu itu, ibumu Ling Wanghua bersikeras ingin menyerahkan teknologi nano itu kepada negara. Waktu itu, ibumu Ling Wanghua bersikeras ingin menyerahkan teknologi nano kepada negara, katanya demi kesejahteraan rakyat. Padahal, dia jelas-jelas tahu kalau dijual ke orang asing, keluarga Shen dan keluarga Ling sama-sama bisa jaya raya. Dibujuk bagaimanapun, dia tak mau dengar. Jadi aku terpaksa harus membunuhnya. Pantas saja. Shen Group mau mengumumkan teknologi nano itu semua peninggalan dari ibuku. Tapi, sepertinya kau juga tak dapat teknologi intinya. Kalau tidak, tak perlu buru-buru akuisisi Fu Group. Shen Jinghong, kau sama seperti ibumu yang menyebalkan itu. Kenapa kalian harus jadi orang suci, sementara hanya aku yang jadi penjahat? Shen Zhongshan. Sinian kau apakan? Shen Jinghong, sekarang bocah keluarga Fu itu ada di tanganku. Mau dia hidup? Cepat beritahu aku password laboratoriumnya sekarang juga. Kau pasti tahu passwordnya. Bebaskan dia dulu. Cepat beritahu aku password laboratoriumnya sekarang juga. Kau pasti tahu passwordnya. Bebaskan dia dulu. Bebaskan orangnya. Baru kuberikan password. Shen Jinghong, kalau kau masih terus bicara seperti itu padaku, kau tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan pacar kecilmu itu. Ku beritahu, Shen Jinghong juga ada di tanganku sekarang. Fu, sini. Kau tuh rencanaku. Kali ini, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Akan kubuat kau menderita hidup-hidup. Dengar ya. Cepat. Mati pun, takkan kubiarkan kau tenang. Masih keras kepala. Kalau kalian tidak mau, Fu, sini. Cepat, serahkan. Serahkan passwordnya sekarang juga. Fu Xinian bilang, aku tidak apa-apa. Mana mungkin tidak apa-apa. Berhenti. Hentikan. Aku sudah memutuskan. Tak perlu password. Berhenti. Hentikan. Aku sudah memutuskan. Tak perlu password. Semua catatan ibuku ini. Dari awal begini kan beres. Pacar kecilmu itu juga tak perlu menderita sebanyak ini. Virus sudah masuk jaringan Shen. Siap! Dapat passwordnya belum? Bagaimana kalian menemukan sini? Bekerja, untuk pesan. Tentu harus tampil lebih baik. Kak Jinghong. Ya, baik. Masih lebih silakan. Kak, syukurlah Kak Jinghong baik-baik saja ya. Wah, kakimu sudah sembuh total ya sekarang. Belum sembuh pun tak akan diculik sepertimu. Wah, kakimu sudah sembuh total ya sekarang. Belum sembuh pun tak akan diculik sepertimu. Peringatan, peringatan, bahaya, waspada. USB-nya itu palsu. Shen Jinghong, Berani-beraninya kau menipu aku. Ayo pergi. Ayo lihat laboratorium ibuku. Kalian, ayahku tidak akan membiarkan kalian lolos. Cepat, pergi sekarang. Ayah, tunggu. Ayah, kenapa? dasar sampah, hanya bisa merusak, tak berguna. Di dalam ini, tersimpan teknologi robot nano yang sesungguhnya. Puling Yuan, dengar, yang baru kau buat setelah 10 tahun, ternyata sudah berhasil diteliti 10 tahun lalu. Sungguh, mengalah. Tiap hari menjaga seperti menjaga dari pencuri, mengawasi Shen Group. Sudah berhasil diteliti sejak 10 tahun lalu. Sungguh, mengalah.
Setiap hari menjaga seperti menjaga dari pencuri, mengawasi Shen Group. Shen Chongsan, memangnya kau yang menelitinya? Sampah yang 10 tahun tak berani buka brankas. Hak apa mengejek orang? Kau. Coba lihat baik-baik. Semua yang ada di meja ini adalah bukti kejahatan Shen Chongshan selama bertahun-tahun. Soal teknologi robot nano, aku sudah. Ayo, cepat lari. Sudah aman. Shen Chongshan dan Ziwang kabur. 逃跑了。 Kak Jinghong, kau tidak apa-apa? Baik-baik saja? Tak kusangka, Shen Ziwang masih punya rencana cadangan. Syukurlah, baik-baik saja. Urusan Shen Group, serahkan padaku. Ayo. Syukurlah selamat. Urusan Shen Group, serahkan padaku. Ayo. Barusan, Shen Group menggunakan sisa aset untuk menggerakkan dana. Berita kita tak bisa menahannya. Shen Chongshan, tak Sudah direncanakan sebelumnya. Fu Lingyuan, kau punya rencana darurat untuk ini? Aset milikku. Sudah seluruhnya dipakai untuk anti akuisisi Shen sebelumnya. Kondisi keuangan Fu Group saat ini memang sedang tidak begitu optimis. Ini peninggalan ibuku, ditambah aset yang kukumpulkan selama bertahun-tahun. 10 miliar. Lingyuan, bisa dibalikan? Ayah, Aku dapat kabar dari investor luar negeri. Mereka bilang kalau hari ini tak serahkan inti teknologi nano. Mereka tarik dana. Tidak bisa ditunda beberapa hari. Pihak investor, mereka bilang, besok batas waktu terakhir. Baik. Oke. Teknologinya biar aku urus. Besok sudah batas waktunya. Baik. Teknologinya biar aku urus. Besok, buat investor menunggu, aku pasti bawa teknologi intinya. Oke. Sekarang hanya bisa bertaruh mati-matian. Shen Jinghong, besok bukan kau yang mati. Aku yang hancur. Ini peninggalan dari ibu. Kenangan ibumu untukmu. Jangan dipertaruhkan melawan Shen Group. Tak perlu merasa berhutang pada kami. Ini urusan Fu Group sendiri. Kami akan selesaikan sendiri. Shen Chongshan itu mengincarku. Kalau ini perusahaan biasa, Shen Group tak akan melawan sekeras ini. Risiko ini ku bawa. Tak bisa ku biarkan Fu Group menanggung semua. Uang bisa dicari. Tapi kalau Fu Group jatuh, kita akan kehilangan kekuatan terbesar untuk melawan Shen Chongshan. Dan lagi pula aku percaya kalian tak akan membiarkan uangku terbuang sia-sia. Jinghong, kau tak perlu berkorban sejauh ini untuk kami. Akulah CEO Fu Group. Tanggung jawab Fu Group. Ini buku harian riset ibuku. Dia bilang bahwa dia tak bisa menyelesaikan penelitiannya. Hanya ada prototipe awal. Dia tak bisa menyelesaikan penelitiannya. Hanya ada prototipe awal. Tapi 10 tahun. Pasti ada yang bisa meneruskan usahanya. Aku tak berhasil, tapi kau berhasil. Aku akan membantumu. Juga membantu ibuku mewujudkan impian mereka. Kami terima. Tapi 10 miliar bukan sedikit. Aku tak bisa membiarkan menunggu. begini, aku akan berikan kau. 30% saham. Jadi kedepannya keputusan Fu Group, kau juga punya suara. Kau serius ini? Bukankah ini memanfaatkan kesempatan? Kalau Fu Group langsung hancur, bukankah ini cuma jadi cek kosong belaka? Fungsinya, jangan itu kamu. Tidak ada tapi-tapian. Niat baikmu sudah kuterima dengan senang hati. Sahamnya tak ku perlu. Aku hanya punya satu syarat. Robot nano yang dikembangkan Fu Group. Mulai sekarang dan selamanya akan digunakan untuk kebaikan. Kusumpah demi pusaka keluarga Fu. Jika aku melanggar, Fu Group akan hancur selamanya. Aku bukan bertaruh, tapi percaya pada kalian. Lihat saja. Shen Chongshan pasti akan segera bergerak. 10 miliar sudah masuk, tapi saham tetap tak stabil. 10 miliar sudah masuk, tapi saham tak stabil. Aku temui Shen Chongshan. Dia ingin teknologinya. Aku pura-pura bernegosiasi untuk stabilkan saham. Kau pergi pun percuma. Pulingan. Kau lanjutkan operasinya. Biar aku. Shen Group sekarang sudah tanpa pemimpin. Bertahan sampai sekarang hanya karena investor di belakang mereka yang meronta-ronta. Bawa aku. Hanya aku yang paham teknologinya. Kau harus bawa aku, serta... Baik, ayo.
Shen Jinghong. Takkan kubiarkan kau hadapi bahaya sendiri. Shen Jinghong. Oh, kau Shen Jinghong. Sehebat apapun kau berkelahi, apa gunanya? Sekarang, bukankah kau tetap datang menyerahkan teknologinya? Apa yang Shen Group janjikan pada kalian? Fu Group berjanji, selama kalian mendukung Fu Group, pembagian keuntungan robot nano bisa dinegosiasikan. Tapi Fu Group dulu itu bersama keluarga Ling mengembangkan teknologi ini bersama-sama, lalu diam-diam menyimpan satu salinan. Sehingga, yang ada di tangan ayah tidak lengkap. Dan sekarang, sehingga yang di tangan ayah tidak lengkap. Begitu dapat bagian yang kau pegang. Teknologi nano akan berlipat seluruhnya. Shen Chongshan bilang begitu padamu? Apa maksudmu dengan semua ini? Shen Chongshan sama sekali tak punya teknologi nano. Ini manuskrip ibuku dulu. Hadirin sekalian, kalian semua sudah ditipu. Mana mungkin itu? Hari itu di lab aku dengar. Teknologi nano itu sudah. Memang benar. Yang ibuku katakan waktu itu, teknologi nano sudah dipastikan tidak bisa diselesaikan di generasi kami. 10 tahun kemudian, semoga ada orang yang berminat dan mampu untuk mewarisi dan melanjutkan ilmunya untuk meneruskan dan mewariskan teknologi nano ini. Ini tidak mungkin. File sudah dikirim ke ponsel masing-masing. Silakan cek dan diperiksa. Menggelikan. Kami ikut menjatuhkan saham Fu Group. Sekarang aku investasi ulang ke Fu Group. Teknologi nano sudah dipublikasikan. Karena Fu Group pemilik teknologi sesungguhnya, kenapa tidak langsung kerjasama dengan mereka? Ternyata, selama ini Shen Group penipu. Kerjasama dibatalkan. Shen Jiwang, kau, dan Shen Chongshan. Tidak mungkin. Shen Jiwang. Tunggu tanya. Ayahku tak mungkin membohongiku. Dia bahkan bilang padaku, hari ini dia ke Fu Group membunuhmu. Apa yang kau katakan? Shen Chongshan ke Fu Group. Shen Chongshan, kau benar-benar terlalu meremehkan aku. Jangan mendekat. Selangkah lagi mendekat, aku ledakan seluruh Fu Group sebagai kuburanku. Fuling Yuan. Serahkan data inti teknologi nano kepadaku. Kau letakkan dulu remote itu. Turunkan sekarang. Jangan bergerak. Ku bilang jangan bergerak. Katakan padaku di mana barangnya. Biar aku ambil. Sekarang harus bagaimana? Jangan ulur waktu lagi. Sekarang. Kita semua mati bersama. Kalau tidak diserahkan, Kita mati bersama. 5, Kau 4. mundur sekarang. jadi kalian memang tidak mau menyerahkannya? Toh, kalau aku keluar tanpa bisa menyerahkan teknologi inti, aku juga mati. Sudah sepadan. Kak, kau baik-baik. Untung sempat tiba. Shen Chongshan, kau pikir trik murahan seperti ini bisa membuat kita saling hancur bersama? Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk dibandingkan dengan ibuku. Masih mau menjatuhkan Fu Group? Aku tidak terima. Kenapa putri keluarga Ling bisa di atas? Bisa menguasai semua teknologi. Aku yang seharusnya. Memiliki semua ini. Aku. Kenapa, Fu? Bisa menguasai semua teknologi. Aku yang seharusnya. Memiliki semua ini. Aku. Kau berani bicara soal kelayakan di depan Kak Jinghong? Dulu, kau membunuh ibunya demi merebut harta keluarga Ling. Sekarang, mau menghancurkan Fu Group. Orang sepertimu memang pantas masuk neraka. Bawa pergi. Serahkan polisi. Bukti kejahatannya selama bertahun-tahun akan kami serahkan sekaligus. Shen Jinghong, kau akan mati mengenaskan. Shen Chongshan, masih panjang waktu ke depan yang kau utang pada aku dan ibuku. Akan kutagih kembali sedikit demi sedikit selama kau membusuk di penjara. Kak Jinghong baru dapat kabar dari kepolisian. Shen Chongshan dan Shen Ziwang divonis penjara seumur hidup. Bagaimana rencanamu untuk menangani Shen Group? Sekarang kau adalah pewaris sah berikutnya. Tak mau kekacauan Shen Group? Tolong bantu aku jual Shen Group. Cairkan dananya. Lalu serahkan ke lembaga sosial. Kau tidak mau tinggal di Jinghai.
Lin Yuan, tolong bantu aku jual Shen Group, cairkan dananya, lalu serahkan ke lembaga sosial. Kau tidak mau tinggal di Jinghai? Kak Jing Hong, bisakah kau jangan pergi? Memangnya kapan aku bilang aku mau pergi? Sekarang aku tahu keinginan ibuku. Dia ingin teknologinya membawa kebaikan bagi dunia. Jadi aku ingin mendirikan perusahaan. Khusus layanan keamanan untuk usaha kecil. Dengan begitu, aku bisa mewujudkan keinginan ibuku juga. Kak Jing Hong, kalau begitu boleh aku tetap jadi pelangganmu seperti sekarang? Jingho, akan kukenalkan klien untukmu. Sudah terpikirkan mau fokus bidang apa? Sudah, ya. Yang penting, ya, pastikan harganya tetap wajar, oke? Baru aku bayar. Boleh aku perpanjang Kak Jing Hong? Tentu boleh. Ibu, keinginanmu. Aku berjanji pasti akan terus kujaga dan kulindungi selamanya.